Seorang gadis cantik yang bernama Xinglu melihat dirinya tengah mengadakan acara pesta untuk dirinya di Shanghai. Ia akan menikah dengan pacarnya yang telah lama ia cintai yang bernama Yang Zhenmin. Di hari itu ia begitu bahagia. Namun tak lama kemudian sebuah telepon berdering keras membangunkan dirinya dari mimpinya itu. Di pagi itu ia mendapat telepon dari teman kerja pramugarinya yang mengingatkan untuk lekas berangkat pergi bekerja. Melihat jam masuk kerja yang sudah mepet, Xinglu jadi begitu tergesa-gesa saat mau berangkat kerja di pagi itu. Lalu saat dirinya tengah berjalan tergesa-gesa itu, ia jadi hampir tertabrak sebuah mobil. Untungnya sopir mobil itu yang bernama Su Changsun berhasil mengerem mendadak. Karena merasa bersalah, Changsun ingin memotret wajah Xinglu untuk menebus kesalahannya suatu hari nanti jika sempat. Kejadian itu langsung diketahui dengan cepat oleh ibu Changsun. Lalu selesai bekerja, Xinglu ingin mengajak teman kerjanya itu untuk makan enak di sebuah restoran. Hal itu sekaligus sebagai perayaan dirinya yang telah habis masa kontrak bekerja di industri penerbangan. Lalu saat tiba di restoran itu memampang nama Zhenmin begitu besar di sana. Hal itu menandakan restoran itu telah dibuking untuk sebuah acara pernikahan. Teman Xinglu hanya berpikir positive thinking bahwa nama Zhenmin ternyata ada yang menyamainya dengan orang lain. Xinglu jadi mulai curiga. Ia pun meminta temannya itu untuk membawakan tasnya dan ia segera masuk ke dalam restoran itu. Sambil mengingat kembali kenangan-kenangan semasa bersama Zhenmin, Xinglu melihat-lihat di sekitar ruangan restoran itu. Dan betapa shock dirinya ketika mengetahui ternyata nama yang terpampang di depan restoran tadi menunjukkan memang beneran Zhenmin yang tengah membooking restoran itu untuk acara pernikahannya. Xinglu langsung menjerit keras sambil pergi dari sana. Melihat hal itu, Zhenmin langsung mengejarnya. Di tengah hujan yang begitu lebat, Zhenmin mencoba memberikan penjelasan kepada Xinglu bahwa dirinya akan menikahi seorang gadis rekan kerjanya hanya karena ingin mengincar harta warisan dari kedua orang tuanya yang kaya. Zhenmin berjanji jika ia telah berhasil menikahi gadis itu, ia akan segera bercerai lalu membawa harta kekayaan hasil warisan itu untuk kembali bersanding dengan Xinglu. Mendengar hal itu, Xinglu bisa jadi menilai bahwa pacarnya ternyata selama ini merupakan orang bejat yang menganggap uang bisa membeli cinta. Zhenmin terus mencoba untuk meyakinkan Xinglu agar percaya kepada dirinya sambil menciumnya. Xinglu yang merasa tak sudi untuk menjalin seorang cowok seperti itu, ia langsung menggigit bibir Zhenmin itu. Setelah itu, Xinglu segera pergi meninggalkan Zhenmin sembari mengembalikan kartu ATM Zhenmin yang pernah sempat ia berikan ketika waktu pacaran. Merasa telah dikhianati oleh Zhenmin, Xinglu begitu merasa pening. Di keesokan paginya, ia memutuskan untuk bunuh diri dengan akan menjatuhkan tubuhnya dari atas gedung apartemen. Hal itu jadi membuat para warga panik dan segera didatangi oleh para polisi. Para polisi itu segera membuat bantalan matras empuk untuk menghindari kemungkinan terburuk. Kebetulan Changsun yang tengah berjalan di sekitar sana langsung segera mencoba untuk menghentikan aksi Xinglu itu. Terlebih gedung apartemen yang akan dijadikan objek bundir oleh Xinglu itu merupakan apartemennya. Namun Xinglu malah menyuruh Changsun untuk tidak usah menyelamatkannya. Dan ketika Xinglu akan melompat, Changsun segera meraihnya. Namun yang terjadi malah mereka berdua jatuh bersamaan. Untungnya mereka berdua jatuh di matras polisi. Setelah kejadian itu, Changsun terus menasihati Xinglu untuk mensyukuri hidupnya. Namun Xinglu tampak tak begitu merespon nasihat Changsun itu dan malah menyuruh Changsun untuk segera pergi meninggalkannya. Namun Changsun tak mau pergi dan terus mengikuti Xinglu. Xinglu jadi tak bisa mengelak dan akhirnya ia malah mengajak Changsun untuk berkunjung di kedainya esok hari sebagai balas jasa telah perhatian kepadanya. Changsun tak mengira ternyata Xinglu memiliki sebuah usaha kedai. Lalu saat pulang ke apartemen, Changsun baru menyadari bahwa ternyata Xinglu merupakan seorang pramugari yang sempat hampir ia tabrak pada waktu kemarin. Melihat hal itu, ia jadi ingin menggambar wajah Xinglu. Dan di keesokan harinya saat Changsun mengunjungi kedai Xinglu, ia langsung mengutarakan permintaan maafnya kepada Xinglu karena hampir menabraknya pada 2 hari yang lalu sambil memberikan hadiah lukisan wajah Xinglu. Xinglu jadi terkejut mendengarnya. Namun ia juga terkesima dengan hasil lukisan Changsun itu. Changsun menuturkan kepada Xinglu bahwa dirinya adalah seorang seniman miskin namun berbakat. Lalu Changsun jadi menanyai Xinglu kenapa dirinya berhenti bekerja sebagai pramugari dan memilih berjualan kopi untuk saat ini. Xinglu tampak tak mengungkapkan alasan pastinya mengenai hal itu. Lalu Xinglu memajang lukisan dari Changsun itu di kedainya. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba ada segerombolan berandal yang mampir di kedai Xinglu itu. Changsun langsung segera mencoba untuk mengusirnya. Namun para berandal itu malah memberontak dan akhirnya Changsun adu jotos dengan mereka. Xinglu mencoba untuk membantu Changsun, namun dirinya malah blunder memukul kepala Changsun. Melihat hal itu, para berandal itu langsung kabur. Untungnya benturan pukulan Xinglu tadi tidak membuat luka parah di kepala Changsun. Xinglu meminta maaf atas ketidaksengajaannya tadi sambil mengajak Changsun untuk nongkrong di luar. Changsun mengaku dirinya kuat dan akan selalu membela Xinglu.
Xing Lu tersenyum mendengar hal itu. Setelah itu, di malam itu yang hujan begitu lebat, Cheng Sun mengantar Xing Lu pulang ke kosnya. Sebelum berpisah, Cheng Sun sempat meminta nomor WA Xing Lu dengan menyuruh Xing Lu untuk menuliskan di tangannya. Teman pramugari Xing Lu dulu hanya tersenyum melihat tingkah mereka berdua. Xing Lu disarankan temannya itu untuk terus menjalin hubungan dengan Cheng Sun karena dirinya dapat menilai Cheng Sun merupakan orang yang tulus yang tidak seperti mantan Xing Lu yakni Zhenmin. Xing Lu tersenyum menandakan memang dirinya mulai menyukai Cheng Sun. Ia juga mulai menstalking mengenai biodata Cheng Sun di internet. Sementara Cheng Sun yang telah tiba di apartemennya segera mengecek nomor WA Xing Lu di tangannya. Betapa polosnya dirinya, tentu saja tulisan itu telah ngeblur karena terkena air hujan. Dan di keesokan harinya Cheng Sun mendapat panggilan dari seorang ketua agen CEO yang bernama Tuan Huang. Tuan Huang menawarkan jasanya supaya bisa mengadakan pameran seni bagi Cheng Sun asalkan Cheng Sun sekaligus menjual karyanya di pameran itu nantinya. Mengenai persyaratan yang harus menjual karyanya itu, Cheng Sun merasa agak keberatan. Mengetahui hal itu, Tuan Huang jadi tak mau membantu Cheng Sun untuk menyelenggarakan pameran seni untuk Cheng Sun. Cheng Sun jadi sedikit struggle dan memutuskan untuk rebahan di atas apartemennya. Tak lama kemudian ia dihampiri oleh Xing Lu. Melihat sesosok gadis cantik itu tentu langsung membuat Cheng Sun langsung bugar kembali. Cheng Sun menuturkan kepada Xing Lu bahwa dirinya lagi sepi job karena belum ada orang yang mau membantu dirinya menyelenggarakan pameran karya gambarnya tanpa menjualnya. Xing Lu jadi bisa memahami bahwa ternyata Cheng Sun merupakan orang yang idealis. Lalu melihat Cheng Sun yang lagi bokek nggak ada kerjaan itu, akhirnya Xing Lu mengajaknya untuk membantu pekerjaan di kedainya. Cheng Sun langsung senang mendengar hal itu dan segera melakukannya. Saat membantu Xing Lu melayani para pengunjung kedai itu, Cheng Sun begitu bagus melakukannya. Bahkan ketika Xing Lu meminta Cheng Sun untuk membuat gambar di secangkir kopi, Cheng Sun yang pertama kali melakukannya langsung bisa. Xing Lu benar-benar terkagum dengan keterampilan tangan Cheng Sun itu. Setelah membantu Xing Lu seharian, Cheng Sun langsung diberikan gaji oleh Xing Lu. Cheng Sun langsung dengan pedenya akan mentraktir Xing Lu dengan uang gajinya itu. Kalau begitu, traktir aku di restoran Perancis, ucap Xing Lu. Mendengar hal itu, Cheng Sun langsung kicap karena mengetahui harga makanan di restoran itu cukup tinggi. Melihat komuk Cheng Sun yang terdiam itu, Xing Lu langsung tertawa karena ternyata Xing Lu hanya tengah mencandai Cheng Sun. Cheng Sun jadi ingin mengusahakan agar dirinya bisa mentraktir Xing Lu makan di restoran Perancis itu. Untuk itu ia mencari pekerjaan lain agar bisa mendapat uang banyak secara instan. Cheng Sun memutuskan menantang salah satu pembalap mobil dengan taruhan uang sebesar 10.000 yen atau setara 22 juta. Dan dirinya rela bugil jika sampai kalah di pertandingan itu. Tak disangka Cheng Sun berhasil memenangkan pertandingan balap mobil itu. Seusai itu, di keesokan malam harinya Cheng Sun menggunakan uang hasil hadiah itu untuk mentraktir Xing Lu di restoran Perancis. Xing Lu hanya bisa terheran-heran melihat Cheng Sun yang tiba-tiba memiliki banyak uang. Terlebih lagi, Cheng Sun begitu rapi berpakaian formal dan juga hafal nama-nama makanan di restoran Perancis itu. Cheng Sun mengaku dirinya telah browsing di internet untuk mempelajari makanan Perancis. Lalu saat mau makan, Cheng Sun mengiris daging milik Xing Lu. Xing Lu langsung terenyuh mendapatkan act of service dari Cheng Sun itu. Xing Lu jadi teringat dengan kenangan bersama ayahnya yang dulu juga selalu melakukan hal yang sama dilakukan oleh Cheng Sun barusan. Xing Lu jadi curcol bahwa ia memiliki seorang ayah yang boros walau penghasilannya pas-pasan. Dan kini ayahnya itu tengah berbaring di rumah sakit. Lalu tak lama kemudian seorang pelayan restoran itu menghidangkan sebuah kue lamaran yang bertuliskan "Aku sayang kamu". Cheng Sun langsung panik melihatnya karena dirinya tidak memesan kue itu. Melihat hal itu, Xing Lu segera mengajak Cheng Sun untuk segera cabut dari sana. 小的时候呢，我妈妈带我去看白雪公主。你傻！ Cheng Sun dan Xing Lu jadi sering ngedate. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan bermain di sebuah wahana bermain. Cheng Sun sudah tak bisa menyembunyikan perasaannya. Saat bermain itu, ia mengungkapkan rasa sukanya kepada Xing Lu di hari itu. Lalu seusai berkencan di hari itu, Xing Lu sempat terkagum dengan sebuah cincin perak di sebuah toko perhiasan. Cheng Sun segera mengecek harga cincin perak itu. Seusai itu, Cheng Sun kembali didatangi oleh lawan balap mobilnya. Ternyata lawan balap mobil Cheng Sun itu masih belum terima bisa dikalahkan oleh Cheng Sun pada waktu kemarin. Untuk itu lawan Cheng Sun itu menginginkan untuk bertanding ulang. Awalnya Cheng Sun menolak ajakan itu.
Namun karena lawan balap Chang Sun itu mengancam akan merobohkan kedai Xinglu jika tidak mau untuk bertanding lagi, Chang Sun jadi terpaksa menerima ajakan itu. Baru saja pertandingan dimulai, tiba-tiba entah dapat informasi dari mana Xinglu telah mengetahui pertandingan itu dan menghentikan mobil Chang Sun. Xinglu langsung menyuruh Chang Sun untuk berhenti bertanding. Otomatis hal itu menyebabkan Chang Sun kalah. Ia jadi harus menerima hukuman untuk bugil. Chang Sun mencoba untuk pulang ke kedai Xinglu dulu. Ia malah kepergok Xinglu lagi dan disuruhnya untuk segera memakai kain dulu. Xinglu memarahi Chang Sun, ternyata uang banyak yang didapatkan untuk mentraktir dirinya di restoran Prancis pada beberapa waktu yang lalu berasal dari tanding balap mobil itu. Selain itu, Xinglu memarahi Chang Sun karena balap mobil itu sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa. Mendengar hal itu, Chang Sun jadi langsung berjanji kepada Xinglu bahwa ia tidak akan pernah untuk melakukan balap mobil lagi. Setelah itu, Chang Sun ingin memberikan sebuah surprise kepada Xinglu. Chang Sun mengajak Xinglu untuk mengunjungi apartemennya yang telah ia penuhi dengan lukisan wajah Xinglu. Xinglu langsung terharu melihat lukisan-lukisan Chang Sun itu. Chang Sun juga menambahkan bahwa lukisan-lukisannya itu juga mewakili kenangan-kenangannya saat bersama dengan mendiang ayahnya. Lalu Xinglu jadi ingin dibuatkan lukisan dirinya lagi oleh Chang Sun. Namun saat mau digambar, Xinglu melepaskan bajunya. Chang Sun jadi sedikit tegang melihatnya. Dan setelah selesai digambar, Chang Sun mendekati Xinglu lalu menciumnya. Kini mereka berdua telah mengungkapkan perasaan cintanya masing-masing. Lalu saat Xinglu ketiduran di apartemen Chang Sun itu, ia mengalami mimpi terjatuh ke dalam sebuah lautan. Ia pun segera terbangun dari mimpinya itu. Setelah itu, Xinglu pergi mengunjungi ayahnya di rumah sakit karena ia merasa dirinya sudah lama tidak menjenguknya. Saat berkunjung itu, ayah Xinglu juga menuturkan bahwa ia bermimpi Xinglu terjatuh ke dalam laut dan tak tertolong. Xinglu jadi sedih, ia takut mimpinya itu merupakan sebuah penanda hubungannya dengan Chang Sun akan kandas. Ia pun jadi mencoba untuk gantian membahagiakan Chang Sun. Ia mencoba menghubungi Tuan Huang lagi agar menyelenggarakan pameran seni untuk memajang semua karya lukisan Chang Sun. Awalnya Tuan Huang itu tak mau untuk menolongnya. Namun karena Xinglu meminta dengan penuh harap, akhirnya Tuan Huang mengabulkan permintaan itu. Namun setelah pameran karya seni lukis Chang Sun diselenggarakan, tak seorang pun mau hadir di acara itu. Chang Sun jadi merasa sedih. Lalu tak lama kemudian Tuan Huang mendapat telepon dari seseorang yang ingin membeli semua hasil karya lukisan milik Chang Sun itu. Tuan Huang senang dan segera menyampaikannya kepada Chang Sun. Namun sayangnya Chang Sun menuturkan bahwa ia tetap pada idealismenya untuk hanya sekedar memajang karya seninya tanpa menjualnya. Tuan Huang jadi kesal melihat idealisme Chang Sun itu. Ia jadi sudah tak mau untuk membantu Chang Sun dalam menyelenggarakan karya seninya lagi. Dan di keesokan harinya saat berangkat bekerja di kedainya, Xinglu malah dibuat terkejut karena seluruh kedainya telah menjadi sebuah tempat yang sangat indah. Chang Sun muncul sambil memberikan sebuah bunga kepada Xinglu. Setelah itu, Chang Sun memberikan sebuah cincin perak yang sempat Xinglu lirik pada sebuah toko pada waktu yang lalu. Bukannya senang, Xinglu malah terheran kenapa Chang Sun bisa memiliki uang banyak lagi untuk membeli cincin itu. Chang Sun menuturkan bahwa sehabis acara kemarin ia memutuskan untuk menjual beberapa lukisannya kepada seseorang. Mendengar hal itu, Xinglu malah sedih. Karena demi membelikan cincin untuknya, Chang Sun sampai rela menjual beberapa lukisan kesayangannya. Dan Xinglu pun pergi meninggalkan Chang Sun sambil masih membawa cincin perak itu. Xinglu merasa sangat kasihan kepada Chang Sun. Sampai-sampai ia berteriak dari atas gedung apartemen Chang Sun. Setelah itu, Xinglu kembali menemui Chang Sun. Ia segera menarik tangan Chang Sun untuk mengikutinya. Chang Sun jadi tak paham dengan maksud Xinglu itu. Namun setelah dirinya dibawa ke kamar Xinglu yang telah penuh dengan lukisan Chang Sun langsung bisa mengerti bahwa ternyata yang telah membeli beberapa karya lukisannya adalah Xinglu sendiri. Chang Sun jadi langsung termenung. Lalu Xinglu menuturkan bahwa dirinya merasa sudah tidak cocok dengan Chang Sun dan setelah itu ia segera pergi begitu saja. Dan di keesokan harinya ternyata Xinglu telah kembali kepada mantannya dulu. Chang Sun langsung menyerca Xinglu kenapa dirinya malah kembali kepada mantannya. Xinglu langsung menuturkan bahwa ia tak ingin bersama Chang Sun lagi karena ia hanyalah seniman lukisan miskin. Xinglu mengaku bahwa dirinya hanya berpikir realistis bahwa ia tak mau jika sampai dirinya telah berumur 60 tahun dan juga semakin menjadi jelek dan keriput harus terus menunggu Chang Sun yang tak kunjung sukses dengan pekerjaan seni lukisannya itu. Terlebih lagi dirinya juga harus menanggung biaya ayahnya yang masih berada di rumah sakit. Chang Sun meminta sekali lagi kepada Xinglu untuk memberikannya satu kesempatan lagi kepada dirinya. 徐承旭，和一堆卖不出去的画的房间里，你懂吗？可是我跟你不一样，我已经挨过穷了。我把 Namun Xinglu tak mau lalu segera pergi bersama mantannya itu lagi. Chang Sun benar-benar merasa hancur. Ia tak percaya hubungannya dengan Xinglu selama ini tiba-tiba kandas. Ia begitu kalut dan akhirnya menyobek-nyobek semua hasil karya lukisannya di kamar apartemennya.
Sementara Xinglu malah berduaan dengan Zhenmin di sebuah kamar hotel. Lalu ketika Xinglu diajak tidur bersama Zhenmin, tampak Xinglu ternyata menolak ajakan itu. Zhenmin jadi tak paham mengenai maksud Xinglu saat itu. Xinglu menuturkan bahwa ia telah sengaja melakukan rencana tindakannya semua ini untuk memainkan sebuah peran. Zhenmin jadi sudah benar-benar tak mengerti mengenai maksud Xinglu itu dan akhirnya ia pergi meninggalkan Xinglu. Dan di keesokan harinya Xinglu dijemput oleh asisten Ibu Changsun untuk menemui Ibu Changsun di Hong Kong. Ibu Changsun langsung berterima kasih kepada Xinglu karena telah melakukan tugasnya dengan baik. Ternyata sejak Changsun bertemu dengan Xinglu saat berada di bandara, Ibu Changsun telah merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada Changsun dengan sebuah penolakan cinta dari Xinglu. Xinglu jadi heran kenapa Ibu Changsun tega melakukan hal itu kepada anaknya sendiri. Ibu Changsun menuturkan bahwa ia melakukannya agar Changsun bisa meneruskan perusahaan keluarga dan berhenti bertindak idealis seperti mendiang ayahnya yang terus bekerja sebagai pelukis gambar yang tidak terjamin masa depannya. Ibu Changsun hanya ingin menyadarkan Changsun agar bisa melihat dunia yang saat ini hampir segalanya dikendalikan oleh uang. Xinglu sedih mendengar hal itu. Ibu Changsun langsung menyuruh Xinglu untuk mengusap air matanya karena bayaran 15 juta yuan akan diberikan kepadanya karena telah melakukan tugasnya dengan baik. Xinglu menuturkan kepada Ibu Changsun bahwa sebenarnya dirinya telah baper beneran kepada anaknya. Lalu ia juga menambahkan bahwa ia begitu sangat menyesal karena telah bersandiwara berpacaran dengan Changsun karena hal itu hanya akan melukai hatinya. Setelah itu Xinglu segera pergi sambil menuturkan bahwa ia tak mau menerima upah dari ibunya Changsun itu. Namun Ibu Changsun menyuruh asistennya agar tetap mengirimkan upah uang itu ke rekening Xinglu. Xinglu jadi stres atas perbuatannya sampai-sampai ia pergi ke diskotik untuk mabuk. Xinglu menumpahkan kesedihannya itu kepada teman pramugarinya dulu bahwa ia telah sangat menyesal memutuskan Changsun hanya karena upah sebuah uang. Padahal Changsun merupakan satu-satunya pria di hidupnya yang begitu tulus mencintainya. Sementara itu Changsun yang telah terkena jebakan sandiwara dari ibunya itu memutuskan untuk mau pulang ke Hong Kong lagi. Walau ia tampak telah bosan untuk bertemu dengan ibunya itu, karena selama ini ia tak pernah akur dengan ibunya. Ibu Changsun mengatakan kepada Changsun bahwa sudah saatnya Changsun meneruskan bisnis keluarganya. Changsun mengacuhkan perkataan ibunya itu, karena dirinya tak pernah mempunyai niat untuk meneruskan bisnis keluarganya. Ibu Changsun memberikan pengertian kepada Changsun bahwa ia bisa mengerti Changsun begitu menyayangi mendiang ayahnya, bahkan sampai mengikuti jejaknya sebagai seorang pelukis. Ibu Changsun jadi menceritakan mengenai penyebab kematian ayah Changsun pada waktu dulu, di mana ketika dulu ia membawa Changsun ke Hong Kong, ayah Changsun meninggal dunia karena terlalu fanatik hidup dari pekerjaannya sebagai seorang seniman lukis yang selalu sepi pembeli. Ibu Changsun menasehati Changsun agar dirinya tidak bernasib sama seperti ayahnya dulu. Mendengar hal itu, Changsun jadi begitu stres dan akhirnya ia mabuk sampai menantang lawannya untuk kembali melakukan tanding balap mobil. Lawan Changsun itu tak mau karena ia mengira pasti Changsun tak membawa taruhan uang sama sekali. Mengetahui hal itu, Changsun langsung menghajar lawannya itu sambil menghamburkan beberapa uangnya ke arahnya. Lawan Changsun itu hanya bisa terkejut mengetahui ternyata Changsun memiliki begitu banyak uang. Dan setelah itu Changsun resmi dilantik sebagai presiden di perusahaan yang diwariskan oleh keluarganya secara turun-temurun. Para pegawai kantor langsung menyambutnya. Ibu Changsun tampak bahagia karena akhirnya Changsun mau menerima jabatan yang diwariskan kepadanya. Seorang bule salfok dengan salah satu lukisan Changsun yang terpajang di kantor itu. Dan bule itu jadi ingin membeli satu lukisan Changsun. Namun Ibu Changsun langsung menjelaskan kepada bule itu bahwa bagi keluarganya lukisan seperti itu tidaklah berharga. Changsun jadi memutuskan untuk kali ini akan menjual semua koleksi karya lukisannya dengan menyuruh asisten ibunya untuk menjualkannya dengan harga 1 yuan atau senilai 2 tusuk telur gulung. Sebulan kemudian semua koleksi lukisan Changsun itu telah beneran terjual. Namun orang yang membeli semua lukisan Changsun itu membayar senilai 15 juta yuan. Mengetahui hal itu, Changsun malah memprotes asisten ibunya itu karena dirinya menjual semua lukisan itu tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Asisten ibu Changsun itu menuturkan bahwa pembeli itu berlokasi di Eropa. Tanpa pikir panjang, Changsun segera mencari alamat orang itu di sana. Dan setelah tiba di sana, Changsun langsung dibuat terkejut karena ternyata pembeli semua lukisannya itu adalah Xinglu. Xinglu yang tampak sangat pucat karena akibat dirinya yang masih terus menangis menyesali perbuatannya itu langsung disyukurin oleh Changsun yang telah mengetahui kebenaran akting sandiwara Xinglu dari asisten ibunya itu. Changsun tak menyangka dirinya bisa terkena prank tingkat berat dari Xinglu selama ini. Changsun merasa terlalu naif yang sedari awal dirinya menekuni pekerjaan melukis akan bisa mendapatkan cinta tulus dari seorang wanita.
Padahal Cheng Sun mengaku dirinya yang sebenarnya merupakan anak dari orang kaya bisa saja membelikan semua apa yang dimau oleh Xinglu. Walau begitu, Cheng Sun berterima kasih kepada Xinglu karena dirinya jadi sadar bahwa tak terlalu buruk untuk menerima takdir sebagai orang kaya. Dan setelah itu Cheng Sun pergi meninggalkan Xinglu. Melihat Cheng Sun yang beneran pergi meninggalkannya dengan menaiki mobil, ia langsung dengan cepat mengejarnya sambil menangis keras. Sementara Cheng Sun yang menaiki mobilnya dengan kecepatan tinggi itu tiba-tiba jadi menyesal telah berkata kurang enak kepada Xinglu pada waktu tadi. Dirinya merasa masih memiliki perasaan cinta terhadap Xinglu. Ia pun akhirnya memutuskan untuk memutarbalikkan mobilnya untuk menemui Xinglu lagi. Namun saat ia kembali ke rumah Xinglu, ia sudah mendapati Xinglu tidak ada di sana. Cheng Sun jadi merasa pening. Apalagi saat di rumah Xinglu itu ia melihat kembali lukisan-lukisannya yang telah dibeli oleh Xinglu. Ia pun segera beranjak pergi lagi untuk mencari Xinglu. Sementara Xinglu yang terus berlari, sialnya malah bertemu dengan seorang preman jalanan. Preman itu langsung memalak Xinglu untuk menyerahkan cincin peraknya. Tentu Xinglu membela diri. Namun sayangnya preman itu dengan tega malah menodongkan pisau dan sampai menusuk perut Xinglu. Karena merasa tak sengaja melakukannya, preman itu segera meninggalkan Xinglu. Dengan perut yang penuh darah itu, Xinglu terus berjalan mengejar Cheng Sun. Dan ironisnya ia malah tertabrak mobil Cheng Sun yang tengah melaju dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan Xinglu terpental sampai tercebur ke dalam laut. Sungguh begitu sangat memilukan. Untungnya cerita belum berakhir. Cheng Sun segera menolong Xinglu untuk dibawa ke rumah sakit. Saat mengantar ke rumah sakit itu, Cheng Sun sempat mengambil cincin peraknya dari tangan Xinglu. Ibu Cheng Sun memperingatkan kepada Cheng Sun bahwa kejadian yang menimpannya saat ini hampir mirip ketika ayahnya dibawa ke rumah sakit pada waktu dulu, di mana ia dan semua orang tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Untuk itu, sejak saat itulah Ibu Cheng Sun menyandarkan hidupnya kepada uang. Namun tak ingin seperti ibunya, Cheng Sun malah memutuskan untuk mengembalikan semua jabatan maupun harta yang diwariskan dari ibunya. Mulai hari itu, Cheng Sun tak mau lagi diancam oleh ibunya dengan uang. Ibu Cheng Sun langsung sedih mendengarnya. Karena padahal ia selalu berikhtiar untuk membujuk anaknya itu sembari selalu rajin membaca kitab suci. Satu hari kemudian dokter memberitahukan bahwa Xinglu mendapat sebuah keajaiban di mana ia bisa selamat dari koma. Cheng Sun begitu sangat bahagia mendengarnya. Di hari itu ia segera memasangkan cincin peraknya ke jari Xinglu sambil mengajaknya untuk menikah. Dengan meneteskan air mata bahagia, tentu Xinglu menerima ajakan Cheng Sun itu.